Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puni Laila Zahra dengan NIM 2021-53082 kelas B, Prodi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Building Management Information System. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah apa sih tujuan dari pembelajaran membangun sistem informasi manajemen? Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita dapat menjelaskan bagaimana membangun sistem baru untuk menghasilkan perubahan organisasi. Menjelaskan kegiatan inti dalam proses pembangunan sistem, menjelaskan metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem, menjelaskan metode alternatif untuk membangun sistem informasi, dan yang terakhir dapat menjelaskan pendekatan baru untuk pembangunan sistem di era perusahaan digital. Contoh kasus perubahan sistem yaitu sistem dan proses bisnis baru, masukkan MoneyGram pada uang. Masalahnya di sini terdapat proses manual yang tidak efisien dengan digunakannya sistem yang lama. Dapat kita beri solusi, yaitu dengan suite perusahaan untuk memusatkan data dan mengganti perangkat lunak lama, perubahan budaya, dan organisasi perusahaan. Maksudnya adalah kita mengganti perangkat lunak yang lama menjadi baru, habis itu mengubah kultur atau budayanya dan mengadakan reorganisasi atau penataan ulang kembali organisasi. Kemudian mendemonstrasikan penggunaan sistem informasi untuk merampingkan dan mendesain ulang proses bisnis. Mengilustrasikan kebutuhan untuk mengatasi dan membuat perubahan dalam budaya dan organisasi untuk mendukung sistem yang baru. Sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Perubahan organisasi struktural diaktifkan oleh IT. Yang pertama terdapat automation, yaitu meningkatkan efisiensi dan menggantikan tugas manual. Yang kedua terdapat rationalization of procedures, yaitu merampingkan prosedur operasi standar dan sering ditemukan dalam program untuk membuat peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Itu terdapat manajemen kualitas total atau TQM dan 6 Sigma atau Six Sigma. Yang ketiga terdapat business process redesign, itu menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang proses bisnis. Kemudian atur ulang alur kerja, menggabungkan langkah, dan hilangkan pengulangan. Yang keempat, pergeseran paradigma, yaitu pikirkan kembali sifat bisnis, tentukan model bisnis baru, dan ubah sifat organisasinya. Perubahan organisasi membawa risiko dan hadiah. Dapat diperhatikan pada bagian ini. Di sisi kiri terdapat risiko, dan di sisi bawah terdapat kinerja. Dan beberapa komponen di dalamnya, itu automation, rationalization, redesign, dan paradigma shift. Dapat disimpulkan dari bagan, yaitu semakin rendah kinerjanya, maka semakin rendah pula risikonya. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Strategi yang relatif bergerak lambat dan berubah lambat ini memberikan pengembalian yang sederhana
tetapi risiko yang kecil. Perubahan yang lebih cepat dan lebih komprehensif seperti desain ulang dan perubahan paradigma membawa imbalan yang tinggi tetapi menawarkan peluang kegagalan yang besar. Manajemen proses bisnis atau BPM. Bisnis proses manajemen. Yang pertama, berbagai alat metodologi untuk menganalisis, merancang, mengoptimalkan proses. Yang kedua, digunakan oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Langkah-langkah dalam BPM itu mengidentifikasi proses untuk perubahan, menganalisa proses yang ada, rancang proses baru, menerapkan proses baru, dan pengukuran terus-menerus. Contoh proses bisnis sebagaimana adanya untuk pembelian buku dari toko buku fisik. Oke, ini adalah contoh bagan membeli buku dari toko buku fisik membutuhkan banyak langkah yang harus dilakukan baik para penjual maupun pelanggan. Di sini terdapat staff dan pelanggan atau customer. Oke, dimulai dari pergi ke toko buku, kemudian mencari buku tersebut di dalam rak. Apakah buku tersebut tersedia? Jika tidak, maka pelanggan akan bertanya kepada petugas atau mencari ke petugas. Carikan oleh petugas. Jika iya, maka pelanggan tersebut akan melakukan pembelian. Kemudian, jika tidak, tadi setelah dicarikan oleh petugas, kemudian ditemukan dan melakukan jika ketemu, maka akan melakukan pembelian, dan jika tidak, maka akan menanyakan tentang pemesanan. Apakah buku tersebut bisa dipesan atau tidak? Jika tidak, maka pembeli akan pergi ke toko lain, harus pergi ke toko lain untuk mendapatkan buku tersebut. Ini setelah melakukan pembelian, pembeli dapat membawa pulang buku tersebut. Ini jika bisa memesan buku yang belum ada, dapat dilanjutkan ke sini. Staff dapat memesan buku tersebut, kemudian staff menerima buku tersebut, kemudian staff dapat memberitahu pelanggan bahwa buku tersebut sudah ready. Kemudian pelanggan tersebut akan kembali ke toko dan melakukan pembelian buku. Kemudian buku tersebut bisa dibawa pulang oleh pembeli. Selanjutnya yaitu proses rancang ulang untuk pembelian buku online. Di sini menggunakan teknologi internet memungkinkan untuk mendesain ulang proses pembelian buku sehingga membutuhkan lebih sedikit langkah dan menghabiskan lebih sedikit sumber daya. Kita dapat mengakses toko buku online, kemudian kita dapat mencari katalog online yang ada. Kemudian kita dapat mencari buku yang kita inginkan, apakah tersedia atau tidak. Jika tidak, kita harus memilih toko buku online yang lainnya. Jika tersedia, maka masukkan data pemesanan dan melakukan pembayaran. Kemudian, buku akan kita terima melalui pos. Berbagai alat BPM digunakan untuk satu, mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang ada. Itu dengan identifikasi efisiensi. Kemudian, untuk membuat model proses yang ditingkatkan.
Tangkap dan terapkan aturan bisnis untuk melakukan mengotomatisasi proses, mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses, verifikasi bahwa proses baru telah ditingkatkan, dan mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Gambaran umum pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi. Ada 6 tahapan, antara lain analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, dan produksi pemeliharaan. Proses pengembangan sistem membangun sistem dapat dipecah menjadi 6 kegiatan inti. Jika masih ada kekurangan, maka proses tersebut akan kembali sesuai urutannya, yaitu akan dianalisis kembali, akan didesain kembali, akan diprogram kembali, dan akan diuji kembali, kemudian akan diimplementasikan atau dikonversi kembali, dan akan diproses, akan diproduksi, dan dipeliharaan. Ini akan terus berulang jika masih ada kekurangan dalam sistem. Analisis sistem. Analisis masalah yang akan dipecahkan oleh sistem baru, yaitu 1. Mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi penyebab. Menentukan solusi, itu laporan proposal sistem mengidentifikasi dan memeriksa solusi alternatifnya. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Termasuk studi kelayakan, yaitu apakah solusinya layak dan merupakan investasi yang baik, dapat meningkatkan kinerjanya atau tidak, dan apakah teknologi yang dibutuhkan, keterampilan yang tersedia. Menetapkan persyaratan informasi, yaitu siapa yang membutuhkan informasi, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tetapkan tujuan sistem baru atau yang dimodifikasi. Detailkan fungsi yang harus dilakukan sistem baru. Analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. Desain sistem menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Harus menangani semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Kemudian, peran pengguna akhir itu persyaratan reformasi pengguna mendorong pembangun peran pengguna akhir, yaitu persyaratan informasi pengguna mendorong pembangunan sistem. Pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Berikut adalah tabel spesifikasi desain. Itu ada output, input, user interface, kemudian database design, processing, pengolahan, itu terdiri dari komputasi, modul program, laporan yang diperlukan,
dan lain-lain. Terus habis itu manual prosedur, itu kegiatannya apa, siapa yang melakukannya, kapan, bagaimana, dan gimana. Kontrol tuh mengontrol input, mengontrol processing, mengontrol output, dan prosedurnya. Dapat security atau di sini security keamanan, yaitu kontrol akses, rencana bencana, jalur audit. Kemudian ada documentation, conversion, ada training, dan yang terakhir perubahan organisasi. Itu dari perancangan ulang tugas, desain ulang pekerjaan, proses desain, desain struktural organisasi, dan melaporkan hubungan, reporting, relationship. Pemrograman. Spesifikasi sistem dari tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Kemudian pengujian, yaitu memastikan sistem menghasilkan hasil yang benar. Ada pengujian unit, yaitu menguji setiap program dalam sistem secara terpisah. Pengujian sistem, yaitu uji fungsi sistem secara keseluruhan. Pengujian penerimaan, yaitu memastikan sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Dan rencana tes, yaitu semua persiapan untuk serangkaian tes. Ini terdapat contoh rencana uji untuk menguji program rekam. Ketika akan mencoba menguji sistem di perusahaan baru, kita harus melengkapi data yang ada untuk dicoba satu persatu. Ketika sudah bisa diinput dan berhasil, kemudian akan coba untuk diedit. Kemudian apakah bisa diedit atau tidak. Kemudian diuji coba apakah bisa di-delete. Kalau sudah bisa di-delete, kemudian dapat di-input data 1, data 2, data 3, dan seterusnya sampai semua data perusahaan masuk dalam sistem. Ini contohnya, contoh rencana uji cobanya. Kemudian conversion atau implementasi sistem yang sudah dibuat akan diuji coba, kemudian dapat dikonversikan atau diimplementasikan atau diterapkan di perusahaan. Proses perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. 4 strategi utamanya, yaitu strategi paralel. Itu sistem baru akan dipasang dan sistem lama juga masih diterapkan. Itu menerapkan double system kalau dilakukan secara bersamaan. Terus dari situ peralihan langsung, itu langsung mengubah sistem lama ke sistem baru. Jadi setelah sistem baru diterapkan, sistem lama akan dihapus. Yang ketiga itu pilot study atau studi percontohan. Misalnya dilakukan secara bertahap, dilakukan agenda A terlebih dahulu, jika berhasil dilanjutkan ke agenda B, dan seterusnya. Yang keempat, pendekatan bertahap. Requires and user training, memerlukan pelatihan pengguna akhir. Kemudian, finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan cara kerja sistem dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Produksi dan pemeliharaan. Sistem ditinjau untuk menentukan apakah revisi diperlukan.
dapat mencakup dokumen audit pasca implementasi. Kemudian maintenance atau pemeliharaan. Biasanya perusahaan melakukan pemeliharaan sistem baru dengan melibatkan pihak luar, atau seperti program yang menciptakan sistemnya. Itu perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Itu 20% untuk debugging atau pekerjaan darurat, 20% untuk perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, data, dan laporan, dan yang 60% itu pekerjaan. Peningkatan penggunaan, peningkatan dokumentasi, pengerjaan ulang untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Ini terdapat ringkasan kegiatan pengembangan sistem. Sini terdapat 6 aktivitas inti. Itu yang sudah tadi disebutkan. Proses analisis itu dapat mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, dan menetapkan persyaratan informasi. Yang kedua, desain informasi yaitu membuat spesifikasi desain. Habis itu pemrograman itu menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode bahasa komputer pemrograman seperti Java dan lain-lain. Kemudian testing atau pengujian itu terdiri dari tes unit, tes sistem, dan tes penerimaan. Habis itu dapat konversi, itu merencanakan konversi, menyiapkan dokumentasi, dan melatih pengguna dan staf teknis. Yang terakhir, terdapat produksi dan pemeliharaan, yaitu mengoperasikan sistem, mengevaluasi sistem, dan memodifikasi sistem. Metodologi yang paling menonjol untuk pemodelan dan perancangan sistem yaitu metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek. Metodologi terstruktur itu tersusun. Maksudnya adalah tekniknya selangkah demi selangkah, progresif. Yang kedua, berorientasi proses, yaitu berfokus pada proses pemodelan atau tindakan yang memanipulasi data. Yang ketiga itu pisahkan data dari proses. Data flow diagram atau diagram alir data itu atau disingkatannya itu DFD. Merupakan alat utama untuk mewakili sistem komponen alat utama untuk mewakili komponen sistem proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka, menawarkan model grafis logis dari aliran informasi. Diagram tingkat tinggi dan tingkat lebih rendah dapat digunakan untuk memecah proses menjadi lapisan detail yang berurutan. Kamus data itu mendefinisikan isi aliran data dan penyimpangan data. Spesifikasi proses yaitu menjelaskan transformasi yang terjadi dalam diagram aliran data tingkat rendah. Bagan struktur itu bagan top-down, menunjukkan setiap tingkat desain, hubungan ke tingkat lain, dan tempat dalam struktur desain secara keseluruhan. Di sini terdapat contoh dari DFD untuk sistem pendaftaran ke universitas. Ini keterangannya itu sistem memiliki 3 proses: verifikasi ketersediaan, daftarkan siswa, dan konfirmasi pendaftaran.
Nama dan konten masing-masing aliran data muncul berdekatan dengan setiap panah. Ada satu entitas eksternal dalam sistem ini, siswa. Ada dua penyimpanan data, yaitu file master siswa dan file kursus. Kita ada di sini, dimulai dari sini, yaitu siswa atau pelajar. Kursus yang diminta, kemudian memverifikasikan ketersediaan, kemudian melakukan seleksi diterima atau tidak. Itu siswa dapat pendaftaran, sekarang sudah masuk pendaftaran, habis itu surat konfirmasi pendaftaran akan dikirimkan ke siswa. Ini verifikasi ketersediaan terdapat kursus terbuka, verifikasi ketersediaan. Di situ dari kursus ini akan detail kursus, itu murid mendaftar atau pendaftaran kursus, terdapat rincian siswa menjadi file master siswa. Kemudian ini daftar bagian struktur tingkat tinggi untuk sistem penggajian. Proses penggajian dapatkan input yang valid, itu tadi dari dapatkan masukan dan verifikasi masukan. Itu hitung gaji, itu menghitung gaji kantor, gaji bersih, dan terakhir menulis keluaran, itu memperbarui file induk, dan menulis cek laporan dan file keluaran. Bahkan struktur ini menunjukkan tingkat desain tertinggi atau paling abstrak untuk sistem penggajian, memberikan gambaran umum tentang keseluruhan sistem. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, harap saran koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.